juga selamat pagi. Kita sekarang akan langsung menuju ke sebuah ajang pamer unjuk kebolehan. Dan di sebelah saya sudah ada Dewan Juri yang terhormat. Selamat pagi Bapak Lanang. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Kalau aku sehat. Sehat, betul. Kalau kamu? Aku sehat juga Pak, Oh, kebetulan. Dan pagi hari ini kebetulan Pak Lanang ini adalah orang yang sangat berkompeten di bidangnya. Dengan ilmu sok tahu yang dia miliki, dia akan menilai beberapa kontestan yang ada di sini. Bapak sudah siap? Ya, aku sih yes. Aku yes. Oke, kalau gitu langsung saja kita akan memanggil. Ini dia kontestan yang pertama mewakili daerah Medan. Silakan. Menuju puncak gemilang cahaya mengukir cita seindah asa. Menuju puncak impian di hati bersatu janji. Kawan sejati pasti berjaya di akademi fantasi. Terima kasih. Silakan duduk dan langsung saja tanpa banyak basa-basi. Ini dia kontestan kita yang kedua, berasal dari Jakarta. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuatan hebatku. Nyanyi sama-sama ya. Semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Oke, boleh kontestan dari Medan, boleh tolong berdiri di sebelah kontestan dari Jakarta karena kita akan langsung mendengarkan penilaian dari Dewan Juri. Kalau aku melihat peserta pertama pitch controlnya kurang. Bisa ngelihat ya? Bisa, alhamdulillah pitch controlnya kurang. Terus begitu tadi pas nyanyi menuju puncak, kalau bisa jangan lewat Bogor, agak macet di situ. Kalau bisa lewat Gadok aja itu lebih mudah. Iya, Bapak. Terus biasanya satu jalur. Nah, jam buka jam tutupnya kan kadang-kadang kita nggak tahu Bapak tuh. maaf, ini dinilai Oh iya, jadinya, oke. Pak, bukan masalah Kalau jalan. dari suara bagus. Kalau kontestan kedua, kalau memang nggak mampu ya sudah nggak usah dipaksakan. Iya, Bapak itu suaranya bagus banget itu semuanya. Nggak, tadi terakhir dia ngomong gitu, tak mampu diriku. Ya udah nggak usah dipaksain. Kalau nggak mampu. Itu kan maksudnya Pak, maksudnya merendah Ya, Pak. Semua tapi karena cinta. dua-duanya saya suka. Kalau aku sih yes. Aku siap, kita siap. Beri tepuk tangan untuk Ferry dan Joy kami. Silakan duduk. Kami dahulu. Apa kabar Ibu? Bapak apa kabar? Silakan. Sila. Ini kemana aja sih? Tapi sebentar, aku ingin menyapa nih teman-temanku yang cakep sekali dari SMK Penerbangan 29, betul? Luar biasa. Iya dong. SMK Penerbangan berarti gedenya mau jadi koki kan? Bisa jadi koki di pesawat, bisa. Iya, bisa Sekarang banyak juga yang kayak kan. gitu. Kan kalau talentnya ada di situ Bapak. Coba, sekarang kita tanya dulu. Sama Ini siapa dulu? berapa tahun yang lalu waktu itu memenangkan ajang kompetisinya? 11. Ya, kurang lebih hampir 11 tahun. 11 tahun. Beda tipis ya waktunya ya, Iya, Kak ya. dengan Ferry ya, baru aku. Maaf jangan ngobrol sendiri ya. Iya. Gak enak sama punya rumah. Pertanyaannya langsung kemana aja sih? Ferry dulu jawab, Ferry. Ferry ya? Kalau stay sih tetap di Jakarta, tapi kalau aktivitas macam-macam, kesibukannya macam. Ya apa maksudnya setelah kan itu yang sempat happening banget tuh semua tau Ferry terus abis itu kemana kamu? Abis itu selesai dulu kontrak, kemudian pengen kuliah, ya udah kuliah dulu. Oh, lanjutin kuliah Lanjutin dulu. kuliah, abis itu pengen berkarir di bidang perkantoran. Oh gitu. Jadi berarti dari dunia entertain
Menjadi dunia dalam berita. Oh, dunia dalam berita. Berarti lebih serius sekarang ya, kantoran ya soalnya ya. Tapi pas kontrak kemarin selesai, akhirnya gimana? Ngekos atau nyari rumah Bapak baru? bukan kontrak tempat tinggal Bapak, ini maksudnya kontrak kerja Bapak. Bapak Kontrak rumah kerja saya- berakhir. Padahal tadinya baru mau bilang gitu, sebenarnya kontrakannya sih nggak selesai, cuma digusur gitu. Oh, digusur. Nah, tapi kalau misalkan pada saat kontraknya habis, kan pasti kepikiran jauh sebelum kontrak habis. Ini udah kelihatan nih kerjaan gue bakalan settle atau tidak. Kepikiran nggak sih ketika kontrak habis, gue mau kemana? Udah kepikiran dari pertama menginjakan kaki di Jakarta, itu udah kepikiran bahwa oh ada kontrak, tanggung jawab berarti dikontrak dulu. Jadi Oke. waktu itu alhamdulillah mau diperpanjang sih sebenarnya kontraknya, cuma dari Ferry sendiri emang cita-citanya itu pengen sekolah, pengen belajar lagi. Nah, ini kita penasaran nih. Kontraknya mau diperpanjang, tapi dari pihak Ferry sendiri yang menolak. Nanti Joy juga kita akan tanya kemana aja, karena ya sempatlah terdengar di layar kaca, tapi sebuah berita yang kurang mengenakan. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya, kita bakal cari tahu nanti. Tapi sekarang mereka akan bernyanyi kembali untuk kita. Silakan untuk Ferry dan Joy. Sila. Cinta akan kuberikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembah. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Kita nyanyi sama-sama ya, kan ku cari lagi. Dan ku cari lagu bingkisan. Pemirsa, 11 tahun yang lalu mereka sangat populer di sebuah ajang pencarian bakat. Ada yang mungkin masih ingat, ada yang lupa. Kalau ingin tahu lebih jelas lagi siapa mereka, kita saksikan dulu profil berikut ini. Pada tahun 2003 lalu, sebuah ajang pencarian bakat telah menguji kemampuan bernyanyi Ferry Afandi. Meskipun Ferry mengikuti lomba bernyanyi dengan genre musik pop, penyanyi asal Medan ini justru sangat fasih menyanyikan lagu dengan cengkok Melayu. Tidak hanya memiliki suara yang khas, kisah hidupnya sebagai anak mantan penarik becak juga sukses menarik simpatik pemirsa. Sehingga Ferry menuju puncak sebagai juara pertama. Satu tahun kemudian, salah satu stasiun televisi swasta lainnya juga gak mau kalah dan menggelar ajang yang sama. Berkompetisi dengan lebih dari 34.000 orang dari berbagai daerah, Joy Tobing akhirnya lolos hingga 30 besar dan masuk ke babak spektakuler. Penyanyi wanita asal Jakarta ini memang memiliki suara yang tinggi dan menakjubkan. Meskipun saat itu Joy tersangkut masalah yang mengakibatkan dirinya dalam tanda kutip tidak diakui oleh manajemen. Tidak dapat dipungkiri, Joy dengan gemilang menyabet juara 1 dalam pencarian bakat season pertama tersebut. Ini bisa dibilang yang kita hadirkan di sini adalah juara-juaranya ya. Ya. Tapi edan loh, waktu itu euforianya tuh luar biasa banget dari masyarakat. Apalagi mereka kan sebenarnya jatuhnya generasi pertama. Betul. Ketika muncul, tahu-tahu orang, hah? Duh! Tapi kalau kita lihat ya, coba kalian Ya. tarik mundur ke memori itu, wah gila pada saat menang, dipuja-puja begitu orang itu luar biasa banget pasti rasanya. Karena awalnya aku nggak ikutan loh. Karena dua orang adikku sebetulnya mereka ikutan, tapi mereka nggak lolos audisi. Sehingga mereka bilang, ayo dong kak, ikutan dong. Kalau nggak lolos nggak apa-apa. Sehingga aku didaftarin diem-diem sama mamaku. Oke. Datang jam 12 siang baru di audisi jam 1 malam. Nunggu 12 jam. Ini nunggu juga sama ya, nunggu juga Dari ya. jam 5 pagi sampai jam 7 pagi baru di audisi. Ini Jam cuma 7 2 malam, jam. jam 7 malam. 7 malam, lumayan juga. Tapi dari situ, Lumayan. ya dari situ ya itu tadi, ya nggak pernah terfikirkan. Ternyata memang ya itu udah waktunya Tuhan juga ya. Dengan aku tetap berjuang untuk nyanyi yang bagus, akhirnya Tuhan menjadikan aku sebagai pemenang. Cuma memang masalah waktu itu sempat ada ketidakcocokan dengan manajemen gitu.
Makanya kenapa akhirnya nama kamu tidak terdengar, Delon lah yang kemudian orang-orang taunya juara satunya adalah Delon. Bener. Tapi Makanya memang tetap hadiahnya. Betul. Karena aku sebagai pemenang, hadiahnya aku terima. Nah ini nggak tahu juga nih, apakah memang sudah kecenderungan kebanyakan mayoritas ya, kayak misalkan Joy kan juara pertama, Delon juara kedua, tapi orang lebih aware sama Delon. Begitu juga dengan Mike Mohede sama Judika. Orang lebih aware sama Judikanya. Terus juga Ari sama Giselle, orang lebih aware sama Giselle-nya. Itu memang udah kontrak gitu, kalau juara pertama dapat hadiah, juara kedua dapat popularitas atau gimana? Sebetulnya kalau aku melihat sih enggak. Kalau aku sama Pak Judika bersahabat. Kalau aku melihat ceritanya bahwa dia juga tetap berjuang. Karena gini, waktu itu aku memang tidak bisa bergabung dengan manajemen karena ada ketidakcocokan. Tapi tetap karena dari keluargaku, dari orang yang mendukung aku, mereka sampai ngeluarin uang banyak banget. Ini mesti dikasih tahu, Anda harus tahu berapa modal yang dikeluarkan oleh Joy. Oh iya, jadi waktu itu dari audisi awal sampai aku jadi pemenang itu kurang lebih di karantina hampir 6 bulan ya. Terus keluarga mengeluarkan uang sekitar 200 juta lebih. 200 juta Untuk ini, bikin SMS. Beli voucher SMU, untuk beli voucher perdana, untuk SMS maupun untuk cetak flyer. Kan kemana-mana ketemu orang, dukung anak saya, dukung anak saya. Belum lagi waktu itu ada paman saya di Medan, tapi sekarang udah almarhum, sampai mengeluarkan uang 2 M 2 miliar untuk supaya mensupport. Itu buat kirim SMS doang? Iya. Kenapa nggak bikin kios HP ya? Belum selesai. Berapa? Ada waktu itu pengusaha orang Tionghoa kirim mobil 1 truk isinya pulsa semua. Iya, pulsa. Itu balik modal nggak tuh 2 miliar 200 juta balik modal nggak nih selama 11 tahun nih? Ya, aku bersyukur gini, rezeki itu dari Tuhan. Dan ajang itu hanya awalnya saja. Oke. Karena itu hanya pintu gerbang. Selebihnya kita harus bertanggung jawab bagaimana untuk memaintain, mempertahankan semua talenta rezeki yang sudah Tuhan kasih. Setuju ya Ferry ya? Setuju banget. Berat nggak untuk mempertahankan ini 11 tahun? Kalau kita mikirnya berat pasti akan terasa berat gitu. Tapi kalau kita misalkan kita udah tahu planning kita apa aja dan kita pengen berjalan seperti itu, kayaknya sih nggak berat juga sih gitu. Dinikmati. Yang penting berdoa aja. Walaupun orang selalu ngomong, ih mana nih mereka udah nggak kelihatan lagi, kayaknya udah nggak terkenal. Masih ada Itu kan, kok, Mbak. Nah itu dia makanya. Semua orang-orang beriman yang bisa ngeliat kita ya. Orang-orang Yang penting kita masih tetap nyanyi kok. Ya karena tolak ukurnya kan mereka pemirsa, penonton, tahunya kan lihat dari awal kan di TV. Betul. Ketika intensitasnya mulai berkurang, mungkin akhirnya orang bertanya-tanya kemana nih? Dianggapnya nih ya, maaf nih ya, dianggapnya udah nggak laku, udah nggak eksis. Tapi tadi kita bisa lihat secara kualitas mereka masih jempol ya, masih jempol. Karena ukuran keberhasilan seorang penyanyi kan bukan berapa sering dia nyanyi di TV. Aku sangat bersyukur kalau sekarang ini aku juga sering nyanyi untuk acara gereja. Karena suara ini Tuhan yang kasih. Jadi aku kembalikan lagi untuk menyenangkan hati yang Maha Kuasa supaya berkat itu datang terus. Oke, ini kembalikan suaranya masih di dunia nyanyi. Jadi kalau ditanya profesinya masih penyanyi. Nyanyi, ibu juga buat anak. Oke, kalau Ferry profesinya apa nih sekarang? Soalnya Sekarang kan udah ini. ke kantoran. Iya, di kantor sebagai marketing, kemudian nyanyi juga masih. Alhamdulillah kemarin juga baru selesai jadi juri juga, sering juga diminta untuk jadi juri festival. Fokusnya tapi lebih kemana sekarang? Fokusnya sih dua-duanya aja, selama masih bisa di manage. Posisi 1 di mana? Posisi 1 di kantor dulu. Di kantor, Di kantor. posisi 1 saat ini. Sorry, posisi 1 di kantor karena pada akhirnya itu pilihan yang kamu harus ambil sekarang atau gimana? Apakah Dari lebih dulu menghasilkan sih. secara ekonomi? Dari dulu, karena cita-cita dulu itu menanamkan sugesti sama diri sendiri ya. Pada saat lulus STM, itu pernah bilang sama diri sendiri, umur 20 tahun saya akan ke Jakarta, saya akan kuliah, dan saya akan kerja kantoran hidup teratur. Oke. Dan gerbangnya melalui ajang itu. Berarti ada 2 hal yang berbeda ya. Jadi kamu menganggap gerbang pencarian bakat ini adalah malah cara kamu mengumpulkan modal supaya bisa buka kantor. Bukan buka kantor sih, kantornya sih masih punya orang. Oh, punya orang. Ilmunya belum nyampe untuk buka kantor sendiri, jadi belajar dulu sekarang. Gampang lah kalau buka kantor mah kunci aja. Oke, apa bukan begitu. Tapi sekarang aku nanya ini, perubahan hidup terbesar selama 11 tahun ya, dengan ikut ajang ini kemudian menjalaninya. Kalau perubahan hidup yang memang lebih banyak dikenal orang. Memang kalau aku dari kecil sudah nyanyi. Sebelum aku ikut Indonesian Idol sudah lomba-lomba nyanyi kemana-mana. Tapi setelah aku ikut Indonesian Idol semakin banyak dikenal orang. Dan sekarang semakin bertambah lagi. Dan itu aja plus minusnya kita sebagai orang yang dikenal orang. Tapi kita punya tanggung jawab untuk menjaga hidup kita dengan baik. Dan itu kembali kepada kita, pilihan.
kita harus mau menjadi artis yang baik atau mau jadi artis yang santai atau bagaimana itu terserah lagi kembali kepada kita. Cuma memang kita sangat bersyukur ya Ferry ya, karena semakin banyak orang kenal kita. Kayak beberapa hari yang lalu aku pergi ke mall, terus orang mungkin mau mikir kali ya, Mik, ini Joy Tobing atau bukan? Terus aku senyumin, terus dia bilang gini, Mbak, Joy Tobing ya? Iya, aduh, saya senang sekali gitu kan. Oke, masih jadi ada pasti ya? aku bersyukur, ya Tuhan, sampai sekarang masih ada. 11 tahun masih ada. Betul. Karena momennya juga mungkin ya itu tadi orang aware banget karena season pertama. Iya, itu Terus dia. juga biasanya kan kalau yang namanya pertama tuh orang lebih ingat ketimbang kedua, ketiga dan segala macamnya. Betul. Tapi ngomong-ngomong sedikit flashback. Kalau Joy kan memang didaftarin sama adiknya. Sebenarnya motivasi awal ikut ajang itu apa? Motivasi awalnya karena gini, Ferry itu sebenarnya dari kecil tuh udah seneng nyanyi. Cuman ada beberapa bakat seni lainnya tuh yang lebih pengen diasah, misalkan ngelukis, sastra gitu kan. Jadi pada saat umur 18 tahun itu udah kayaknya ini saatnya nih aku harus belajar untuk nyanyi nih, karena makin lama tuh dunia musik itu kok jadi makin menarik gitu ya. Jadi mulai ikutan festival sampai akhirnya kalau ada pelajaran gratis, ada akademis yang gratis, kenapa enggak? Oke. Ini aku akan mengundang 2 orang lagi, tapi sebelumnya dijawab dengan singkat. Menurut kalian lebih butuh mental kuat pada saat di ajang pencarian bakat itu atau justru setelahnya? Mana mental yang paling dibutuhkan lebih kuat? Mental Setelah atau sebelum dong. malah sebelum ajang pencarian bakat itu butuh Iya. mental yang lebih kuat dibanding ketika sudah? Karena gini, kalau kita sudah punya mental yang kuat sebelum ajang itu, pasti kedepannya kita akan siap menghadapi tantangan apapun. Oke, baik. Nanti kita akan obrolin lagi ya Wendy ya. Tapi sekarang kita akan memanggil, ini bisa dibilang 2 diva dari ajang pencarian bakat di dangdut dan mereka adalah juaranya. Mari, bukan juaranya ya? Bukan juara. Kebetulan bukan juaranya, kebetulan bukan tapi juaranya. mereka sangat dikenal pada akhirnya. Oke, baiklah kalau begitu langsung saja kita panggilkan ini dia Selvi dan juga Ati. Kalau ku pandang kelip bintang nun jauh di sana, sering terdengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelora jiwa mudaku. Kala tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut, api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Selamat datang Selvi, KDI dan Ati. Ati Kodong. Iya, Ati Kodong. Tuh kan Wen, gue pikir tuh mereka juara karena Apa kabar? mereka yang lebih sering ngomong. Gimana Kodong? Saya ada Kodong. Duduk. Di sini gimana? Kodong. Di situ. Bang Ferry sini. Oh gitu. Ati Kodong. Silakan, Ati Kodong apa? Wendy. Nih Ati Kodong yang suka. Bang, 3.000. Itu kodong. Wendy, tapi gue nggak salah dong kalau gue pikir mereka juaranya. Iyalah. Karena secara on air kayaknya lebih banyak muncul di mana-mana dibanding juara satunya. Emang waktu itu bukan juara 1 ya? Bukan, saya juara ketujuh dari 7 bersaudara. Keluarga. 7 dari 7 bersaudara. Kalau Mbak Ati juara? Kalau saya juara 2. Tuh, tapi kenapa mereka terkenal banget malah dibanding yang juara-juara satunya? Nah, pertanyaan itu yang harus kalian jawab. Menurut kalian kenapa? Emang juara satunya kalian apain sih? Nah, ya tuh Kalau ini sih kayaknya juara 1 ditelan ya. Kenapa alasannya? Gak tahu ya, maksudnya nggak sih, sebenarnya aku percaya bahwa ya balik lagi seleksi alam, siapa yang total, siapa yang mungkin yang bekerja keras, ya dia akan tetap bertahan gitu loh. Jadi ya memang harus. Jadi peringkat-peringkat itu cuma buat kebutuhan di sana aja. Selebihnya biar masyarakat yang menilai. kurang lebih Seperti begitu. itu. Tapi kalau buat Ati Kodong dia bilang enggak. Aku memang harusnya juara 1 sih Mbak. Ya. Oke. Luar biasa. Nanti kita akan klarifikasi jawaban itu karena rasa percaya dirinya sangat luar biasa. Tapi sebelum kita iklan, jangan kemana-mana karena kembali kita akan mendengarkan suara biduan dangdut yang sangat luar biasa. Yuk silakan nyanyi lagi. Kita akan kembali tetap di Basa-Basi Bahasa Anak Bahas ini. Walau malam gelap
adalah dari ajang pencarian bakat yang bisa dibilang season 1 semuanya. Season 1 Yang pertama. Tadi kan udah ngobrol nih sama yang dari AVI sama Indonesian Idol. Nah sekarang kita sudah punya ini dari genrenya dangdut. Ya. Tapi sebelum kita ngobrol, kita lihat dulu profil mereka berdua gimana. Oh sila. Dari hayal asa Pemirsa, wanita kelahiran Tongke-Tongke Sulawesi Selatan ini memang tidak menyandang gelar juara pertama. Namun, wanita yang lebih dikenal dengan nama Ati Kodong ini juga telah mampu memikat perhatian penikmat musik dangdut tanah air. Sebagai runner-up, Ati pun juga telah menelurkan single pertamanya tahun lalu yang berjudul Tak Bisa Melupakanmu. Ajang pencarian bakat bergenre dangdut sebenarnya telah dilakukan stasiun TV lain sejak 1 dekade yang lalu. Selvi Nafila juga merupakan salah satu kontestan yang turut serta berkompetisi. Meskipun Selvi harus tersisih pada posisi 6 besar, nama Selvi Nafila justru lebih terdengar dari pemenang sesungguhnya pada ajang tersebut. Mungkin keeksistensinya juga didukung karena wanita cantik asal Sukabumi ini pernah menikah dengan rapper nomor 1 Iwaki. Ada aja yang omongan gitu ya. Ya iyalah Selvi eksis. Lawong dulu mantannya rapper nomor 1. Kesel nggak denger itu? Enggak, emang kenyataannya gitu aku nikah sama Iwa. Benar. Tapi apakah kamu setuju itu yang membuat kamu semakin populer? Pastinya ada impactnya lah gitu. Oke, baik. Jadi nggak bisa dipungkiri memang itu ada impactnya ya? Iya. Kalau buat Mbak Ati sendiri, Kenapa Kodong? Kamu tahu nggak kodong itu artinya apa? sebenarnya istriku lahir besar dari Makassar. Oh gitu. Makassar Ji. Jadi kau tahu apa itu kodong? Kodong, ya itu. Jadi kodong itu orang Makassar kalau ngomong itu kasihan kodong. Kasian Kodong. Iya, kayak kasihan lah, udahlah. Jadi maksudnya kamu minta dikasihani waktu itu. Iya. Bener minta Makanya dikasihani. saya juara 2, dapat SMS paling tinggi. Gak gini, ngomong-ngomong, kalau Mbak Ati sendiri percaya gak atau setuju gak ketika orang bilang kalian ini sebenarnya talent-talent yang instan lah? Produk kalian adalah produk-produk instan. Tidak Tersinggung. Oh, saya tidak percaya Kodong. Iya, karena tidak ada yang seperti saya. Cantik, seksi, unik. Betul, Sebentar. betul. Ya, Bapak. Nih, kapan-kapan ajak naik pesawat terbang sampai atas jorokin. Sambil nyanyi maksudnya. Pasti terbang Kodong. Tapi aku bisa merasakan ada intensitas emosi begitu dibilang kalian adalah terkenal secara instan. Enak aja. Nggak setuju dengan. Tapi masyarakat kan statementnya seperti itu. Sekarang dari Selvi dulu. Nggak setuju instan. Nggak setuju karena kita melalui proses yang sangat panjang, dimana nggak yang tiba-tiba kita, yuk ada produser, yuk rekaman yuk ikut yuk. Kita melalui audisi dan itu kita bersaing dengan puluhan ribu orang. Dari mulai kita tes dulu lewat radio, dan dari radio kita masuk 10 besar, kita langsung masuk ke perwakilan kota, yaitu pada saat itu Selvi dari Bogor langsung ke Jakarta. Dari situ kita beradu lagi dengan berbagai kontesan dari berbagai kota. Dari situ kita ikut Masih ada kontes. lagi. Dan setelah itu kita pun maksudnya, jadi kalau dibilang instan enggak, kita melalui proses yang sangat luar biasa dan yang pasti kayaknya kita alhamdulillah dapat ilmu lebih banyak karena kita didukung dengan ya kita kayak ada sekolah kepribadian pada saat itu, ada pelajaran make up lagu dan lain-lain, itu kita ini banget. Jadi nggak setuju ya kalau Nggak ya? setuju. Nggak setuju. Semuanya nggak setuju Dan ya, gue juga instan. setuju sih sebenarnya. Mereka memang bukan generasi instan karena dari ngedaftarnya aja, audisinya Butuh aja itu udah butuh perjuangan. iya. Sorry, asisten rumah tangga gue baru nih ngikutin ajang yang sama kayak lu. Masa sih? Terus gimana? Dia Terus ngedaftar. kepilih? Enggak kepilih. Jadi tapi gue melihat usahanya dia karena dia memang seneng nyanyi. Terus suaranya memang lumayan bagus. Terus tiba-tiba, "Pak, mohon izin saya mau daftar ini." Monggo, silakan. Terus pas begitu dia audisi, wis tak kasih sepatu, pinjemin biar tampilannya lebih dapat gitu kan. Ngantrinya dia datang itu jam 7 pagi, baru di audisi itu jam 10 malam apa 11 malam gitu? Iya.
Sebelum muncul di Itu aja udah perjuangannya luar biasa kan? sebelum muncul di spektakuler 8 kali audisi dulu. Jadi itu ya, maksudnya mungkin karena masyarakat nggak tahu jeroan-jeroan dalamnya, makanya mereka langsung ngomongnya instan. Ya, mungkin itu hanya image orang bilangnya instan kali. Tapi sebetulnya prosesnya panjang. Ya. Tapi Kita mau nanya itu tuh, komentar terpedas pada saat kalian audisi. Coba inget nggak? Pasti ada kan, karena kan mau nggak mau dikomentarin sama dewan juri. Ada nggak komentar yang bikin kamu kayak jelek, udah deh gue udah nggak mau ikutan ini lagi. kayaknya kalau dari 4, 3 sih kayaknya pasti sering banget dikomentarin pedas. Kalau Mbak Ati Kodong pasti nggak pernah. Jurinya takut sama dia. Daripada komentar selesai kan. Dari Ferry. Ya, bukan pada saat audisi tapi pada saat masih konser eliminasi. Jadi waktu itu ada beberapa akademia yang tampil duluan, udah dikasih komentar ini A sampai Z. Terus kemudian salah satu komentator tuh bilang gini, kamu dengar komentar-komentar sebelum kamu? Iya. Ya udah, itu semuanya dari atas sampai bawah summary buat kamu. Oh, jadi komentar negatif yang dari awal dikeluarin satu-satu semua dikumpulin, yaitu ada semua di kamu. Iya, bener. Rasanya Siapa kayak orangnya? makan Siapa sambal pakai orangnya? bakso. Makan bakso pakai sambal, tapi makan sambal pakai bakso. Itu pedes banget. Sambalnya kebanyakan, bener. Siapa orangnya boleh tahu? Kirim salam dari sini. Kalau Mbak Joy? Kalau aku waktu itu pada saat 30 besar, waktu itu dibilang katanya kamu nyanyi kok kayak senam muka. Rasa nyanyi memang harus muka tuh bekerja. Iya. Pada saat aku masuk ke dalam spektakuler, guru vokal Ibu Catherine Lemena bilang, saya selama 4 tahun belajar vokal di Italia hanya untuk bernyanyi dengan muka jelek katanya gitu. Tapi memang apapun komentar yang negatif aku ambil sebagai ilmu, sebagai apa pembelajaran supaya kita tetap bernyanyi dengan baik dan otomatis kita jadi pinter. Itu kalau mentalnya kuat. Bener. Makanya tadi dibilang mentalnya harus kuat dulu ya. Sebelum. Mbak Kodong. Gimana Kodong? Dan kalau saya bukan cuma mentalnya yang kuat, badan saya juga kuat. Benar. Ini dengar-dengar sebelum Apa jadi aku bilang, betul. Ji? Dengar-dengar sebelum jadi penyanyi Mbak tukang bangunan ya. Jangan kurang ajar ya. Ini udah ngeluarin single, terus udah ditawarin film Hollywood. Oh ya? Yang bener. The Avenger 3 jadi Hulk. Istrinya Istrinya Hulk. Kalau selfie. Apa ya? Dia belum jawab. Gak ada balon. Saya artis sih sini Kodong. Iya, Ya. Oke. Tuh kan ini baru gini dan nangis ini termasuk komentar-komentar pedas kayak yang kamu terima. Tapi saya kemarin waktu kompetisi itu tidak pernah ada komentar-komentar pedas. Sama sekali, santai Karena aja. senang pedas ya. Iya, senang pedas. Jadi nggak kerasa sama dia. Dan sebenarnya kedengaran juga Pak. Iya. Iya. Soalnya. Karena di kampung saya itu lebih gede anginnya daripada apa itu. Iya. Oke, jadi Terus berarti nggak ada komentar pedas sama Nggak sekali? ada. Oke. Kalaupun ada komentar pedas, ditangkapinnya? Sebagai masukan dan pembelajaran bagi saya untuk memberikan yang terbaik dan yang terbaik. Selfie, komentar terpedas. Apa ya? Kayaknya dulu pernah dibilang kayak ini nyanyinya nggak bener nih, cuma jual tampang doang. Sempat tersinggung. Aku sebenarnya cuek, jadi pada saat itu malah orang nggak pengen dijemput, aku malah pengen dijemput. Karena apa jiwa maksudnya? kompetisi aku memang rada kurang gitu, jadi aku selalu ngasih pengen pulang. Jadi aku selalu ngasih tahu sekarang ke yang ikutin ajang itu benar-benar kamu mesti total dan memang mesti ada niat gitu loh. Jadi di situ kamu terbangun untuk bisa menampilkan yang terbaik dan total. Pada saat itu aku cuek aja gitu karena pada waktu ikutan juga masih nggak yang Emang nggak kepengen Nggak niat banget sebenarnya. pengen tapi nggak mau usaha istilahnya gitu kan nggak bagus kan. Nah, makanya aku nggak tahu. Iya, pengen tapi nggak mau usaha. Tapi gitu. nggak mau dibilang generasi instan. Gimana ya? Tapi nggak instan. Oh nggak instan tetap Tapi ya? nggak instan, cuman maksudnya untuk daya juangnya dia nggak sekuat yang Sosok lah lain. ya. Makanya setelah itu aku Oke. benar-benar Baru mesti digenjotnya. Nah, ngomong-ngomong katanya Mbak Ati Kodong punya single baru, Iya. punya goyangan baru. Punya dong. Nah, singlenya boleh dinyanyiin, goyangnya jangan, Fer. Kenapa? Saya teroboh gimana? Enggak. Ayo, silakan. Enggak, ini salah satu Sekarang? Enggak, besok. Ini bisa dibilang katanya salah satu biar penyanyi dangdut tetap eksis, itu harus punya goyangan khas. Nah. Apakah ini salah satu supaya kamu tetap eksis di dalam dunia entertainment? Iya. Punya goyangan? Punya. Oke, ini kita suruh menyingkir semua orang-orang. Ikut goyang. Oh, ikut goyang aja. Oke. Silakan berdiri berarti. Minta lagu dangdutnya apa nih? Silakan semuanya berdiri. Coba kita tes. Goyang dayung. Sambil menikmati Ati Kodong berjoget, bergoyang bersama, kita akan kembali lagi. Jangan
Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi Bahasana Basi. Pemirsa, mereka berempat adalah bisa dibilang bintang-bintang dari ajang pencarian bakat. Ketika dibilang mereka adalah produk instan, semuanya bilang gak enak aja. Tapi memang secara kualitas mereka tadi bisa nyanyi semuanya. Nah sekarang kita akan buktikan seberapa cepat, seberapa pintar ketika mereka akan diajak bermain oleh Wendy. Silakan Wendy. Betul sekali, yang namanya penyanyi kadang-kadang ketika mereka merasa sudah hafal lagu, sudah tahu berbagai macam lagu, tapi begitu di stage tiba-tiba dia lupa. Improvisasi dibutuhkan. Betul. Dan sekarang momennya untuk kalian semua melihat bagaimana mereka bisa berimprovisasi Ini dengan baik. kualitasnya diuji. Saya akan nyanyi 1 bait atau 2 bait lagu. Kata terakhir saya adalah kata awal dari lagu selanjutnya yang akan dinyanyikan oleh orang yang menerima mic saya. Ya, bebas. Saya mau ngasih ke siapa Ada aja. eliminasi nggak nih dijemput? Iya, kita lihatlah. Lagu pertama dari saya. Semua karena cinta, semua karena hati kodok. Tangkap dong, kan lempar mic. Dia bengong. Jangan pikir, jangan pikir, jangan pikir. Karena 3, 2, 1. habis karena wanita. Aku kan dangdut. Sekali-sekali pop. Sekali-kali pop. Emang kalau penyanyi dangdut nggak boleh nyanyi lagu pop? Bapak nggak boleh nantangin dia sumo. Nanti kalau dia buka baju gimana? Jangan. Oke, Ntar tenang. kalau dia buka baju ntar orang nyangka, wih ada BMX. Jadi siap ya, nanti kalau dilempar sama Wendy, langsung ini. Oke, nggak apa-apa. Kasian, lanjutin aja. Karena. Mbak boleh pegang sendiri? Ya. Karena 5. Karena lirikan kau jatuh cinta. Asik. Karena senyuman. Senyum membawa luka. Lagu apa? Oh, ngerem. Siapa di sini? Siapa? Gak kemasukan. Oh, kirain kemasukan. Emang begitu. Senyuman. Karena senyuman. Gak ada karena senyuman. Gak ada senyuman. Cepat 3, 2. Kau tiada berdaya sehingga Lagunya sama dong. Gak boleh, lagunya beda. Mbak madam sana deh, ganggu konsentrasi. Itu memandangmu, Selfie. Parah banget nih anak. Cepat senyuman. Ya udah, lagu pertama dari Selfie. Cinta kini sudah direkayasa, diolah alis semanis madu. Madu. Hayu lu madu. Susah juga ya. Itu. Madu di tangan kanan, Asik. racun di tangan kirimu. Aku tak tahu apa yang akan kau berikan padaku. Padaku. Ayo padaku. Dia tahu. Padaku. Padaku ku serah. Bukan, itu padaku. 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 3, 2. Si kakak mah ngasihnya yang susah. Gagal. Tapi emang susah sih Wendy. Oh, padaku. Lagu pertama lagi dari gue. Ferry belum nih soalnya. Ferry belum. Dangdut. Lama-lama ngeselin nih orangnya. Dengarlah aku, suara hati ini memang. Bapak apa? Memang gak ada, Pak. Lemang. Memanggil. Susah juga sih. Namamu. Namamu ya. Namamu. Susah juga sih. Karena Karena. gua tampol ya lama-lama ya.
ada yang bisa. Oh ya. Karena ku sanggup, Cakep. walau ku tak mau berdiri sendiri tanpamu. Tanpamu. Kena tadi juga. Tanpamu. So sensual padahal bikin. Tanpamu. Ayo dong. Udah jangan ngomong Sebentar. Tanpamu. Grup tembak siapa ya? Cepet tanpamu. Tanpamu. Tanpamu apa artinya? Aku kan dangdut. Tanpamu apa artinya? Tanpamu aku gairah hidup yang indah bersama. Bersama. Nggak tahu awas ya. Bersamamu. Saya kan dangdut. Ya itu aja. Bersamamu. Nggak berangkat beneran ya. Terakhir nih sebelum putar nih. Terakhir. Kasih dangdut, Kak. Yaudah. Begadang jangan begadang. Kalau apa sih begini aja. Habis Tadi waktunya. pas gua lempar baru lu iklan. Begadang jangan begadang. Kalau Lanjut aja. Ayo udah kita akan kembali yang satu di terpibat sama si Bahasa Barat. Nyanyi dong Bu. Hanya bahagia yang akan kami bawa di sini, tak akan ada. Pemirsa Bahasa Basi, ini kita masih dari bintang-bintangnya ajang pencarian bakat. Tapi di sini saya bisa lihat benang merahnya. Kenapa sampai sekarang mereka masih bisa dibilang eksis lah ya, walaupun udah nggak warawiri di layar kaca beberapa. Karena mereka memang memiliki kualitas sebagai penyanyi dari sebelum ikut ajang pencarian bakat itu. Ya. Dan kualitas itu yang tidak bisa dibeli oleh waktu ya. Betul. Makin terbentuknya pada saat mungkin karena kan dapat coaching klinik dan segala macam. Betul. Ya kan makin nambah. Tapi ngomong-ngomong, kalau boleh nih, kalian semua bisa gak ngasih tips nih buat adik-adik kita mungkin atau buat siapapun di luar sana yang pengen ikutan kayak kalian? Apa sih yang harus disiapin? Dan kalau segala bisa macam? habis ikutan jangan habis itu hilang, tapi tetap bisa eksis seperti kalian. Yang pertama sih kalau buat saya kita pasti harus punya niat ya. Itu yang mengawali semuanya. Terus kita mesti fokus dan mesti total. Jadi jangan setengah-setengah. Lu mau jadi artis lu mesti total. Karena ribuan artis di Jakarta begitu banyak dan lu harus unik. Lu terus gali kemampuan potensi lu apa. Gua cuman suara gua bagus tapi apa lagi gitu. Karena itu nggak cukup kalau untuk di dunia hiburan gitu. Oke. Gitu dari aku sih. Oke, Mbak Dayung. Mbak Gimana Dayung? tadi yang dayungnya? Buat teman-teman maksudnya yang mau ikut audisi nantinya atau mau ikuti ajang apa, yang pertama itu kekuatan mental dulu. Terus kalau misalnya punya karakter, keluarkan karakternya seperti saya, mempunyai karakter sendiri, cantik, seksi. Oke, ya berikutnya silakan Kak Joy. Kalau aku berdasarkan pengalaman pribadi, selain memang skills yang harus dipersiapkan, tetap sebelum memulai aktivitas, sebelum memulai apapun kita berdoa dulu. Berdoa itu. Terakhir Ferry. Ya, dari semuanya itu ada sedikit tambahan lagi sih kalau dari Ferry. Yang pertama, jadi kalau misalkan mau ikutan audisi, jangan pengen terkenalnya dulu sih yang dikejar, itu tapi belajarnya dulu yang dikejar supaya apa? Supaya kalau misalkan jadi artis itu benar-benar punya talenta. Betul. Dan kalaupun nggak terkenal, nggak sakit hati. Benar, berikan tepuk tangan yang luar biasa. Dan sekarang silakan, belum pernah loh. Ini dari ajang pencarian bakat berbagai acara ya. Betul, 4 acara yang berbeda. Kita satukan di atas panggung dan mereka akan langsung bernyanyi spesial untuk pemirsa Bahasa Basi. Kita langsung lagi besok. Yang ada di hati menunggu tersirat untuk mengungkapkan dan mencurahkan berbagai rasa dan kisah tentang kehidupan. Begitu saran yang ada di hati menunggu tersirat. Ada segala cara dan berbagai cara
untuk mewujudkan hasrat di hati, hayalan ke dalam cipta dan seni. Mari